Halo Impactors, 恭喜发财，新年快乐 and Happy Valentine's Day. Meskipun Imlek dan Valentine's Day tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, tetapi ingat bahwa semangat kita untuk memuji Tuhan tidak boleh beda, bahkan harus lebih semangat lagi. Nah, tema minggu ini adalah Healthy Relationship Part 2 yang dibawakan oleh Kak Jenny Sembiring selaku Ketua Youth Nasional. Karena minggu ini kita sudah banyak menerima berkat, baik angpau, senyuman, bunga, maupun coklat. Nah, yuk belajar yuk bersama-sama untuk mengembalikan apa yang sudah kita terima dengan cara memberikan persembahan melalui barcode setelah ini. Ingat ya, bahwa kita memberikan persembahan bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Yuk, mari sebelum memulai ibadah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan kami dapat memulai ibadah hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan kami dapat berkumpul bersama Tuhan melalui rumah masing-masing. Sekarang kami ingin memulai ibadah Tuhan. Lindungi sertai setiap dari kami Tuhan. Sertai hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan untuk selalu tertuju kepadamu. Sertai juga Tuhan pelayan-pelayan-Mu untuk dapat memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya, amin. Jangan lupa siapkan hati lebih lagi ya, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Happy Sunday Impactors. Mari kita mau rayakan sama-sama kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yuk. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau melompat bersama-sama bagi Raja kita. Amin. Come on. Terima kasih untuk kehidupan baru yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Kini kami mau nyatakan bersama-sama Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Bersama-sama yuk. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up with wonder, Jesus. You lift me up, fill my eyes with wonders. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Sama-sama kita katakan. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to colors all around. All is you, in the Savior I am found. Everybody, this is living now. This is living now. The way, got your eyes beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. Come on! See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new, in the Savior I am found. Everybody will say, this is living now. Yesus, terima kasih untuk hidup yang baru yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, Yesus. Hari ini Tuhan, kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Bapa. Come on, we sing. See the sun. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new, in the Savior I am found. See the sun, come on, we sing. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new, in the Savior I am found. We sing one more time, come on. See the sun now
terbaik hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan. Wow, sungguh pujian yang sangat-sangat menggembirakan yang membuat kita menjadi bersemangat. This is living. It means bahwa kehidupan kita telah menjadi manusia yang baru dan kehidupan yang lama, manusia yang lama telah kita tanggalkan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia Allah, kita telah diselamatkan. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngambil perjamuan kudus. Teman-teman bisa siapkan roti dan anggur perjamuan, entah itu teman-teman bisa ngambil biskuit ataupun juga dengan teh. Dan kalau teman-teman belum mempersiapkan, teman-teman bisa pause video ini terlebih dahulu dan kita akan melakukannya setelah itu. Oke, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami dapat kesempatan untuk bisa ngelakuin perjamuan kudus Tuhan. Kami sangat menghormati waktu-waktu ini, kami sangat menghargai waktu-waktu ini sebagai waktu-waktu di mana kami kembali merenungkan apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, ini bukan hanya berhenti pada perenungan, tapi kami Tuhan ingin menjadikan ini sebagai sebuah selebrasi, menjadi sebuah perayaan di mana hari ini kami telah menang menjadi manusia yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu semua Tuhan. Thank you Lord Jesus. Nah teman-teman, mari kita angkat roti kita bersama-sama, dan sebelumnya aku akan bacakan di 1 Korintus 11 ayat 26. Dikatakan di sana bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambilnya dan mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu dari kayu salib. Mari kita makan bersama-sama. Dan kemudian mari kita angkat cawan kita. Demikian juga, Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan ini dan mari kita mengucap syukur untuk setiap darah yang telah tercurah, yang telah menebus setiap dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan dan kayu salib. Thank you Lord Jesus. Mari kita minum ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu ini. Terima kasih untuk waktu di mana kami telah mempersiapkan perjamuan kudus. Kami dapat mengambil perjamuan kudus. Kami dapat berdoa bersama-sama. Tuhan, biarkanlah waktu ini bukan hanya jadi suatu kegiatan manli yang setiap bulan kami lakukan, tetapi lebih daripada itu. Melalui hari ini, kami dapat semakin mengerti akan karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami telah menjadi manusia yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih atas karya-Mu sehingga kami telah menjadi manusia, sekali lagi manusia yang baru, yang lama telah Engkau lepaskan, telah Engkau sunatkan dari kehidupan kami. Thank you Lord Jesus, ini doa kami. Berkati kehidupan kami, tuntun kehidupan kami agar kami bisa selalu melakukan apa yang menjadi kesukaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu aja teman-teman untuk perjamuan kudus hari ini. Dan yes, hari ini bukan aku yang akan nyampein firman, tapi ada kakak Jamie Sembiring dari Ketua MDC Youth Nasional. Dan aku percaya bahwa firman yang disampaikan akan sangat memberkati teman-teman sekali. Dan yes, sebelum kita mulai firmannya ada sesuatu yang menarik, so let's check this out. Hey Impactors, welcome to Youth Confession. Aku Cedric, aku Ken, namaku Jason Sudarta. Halo, namaku Belinda. Hai, aku Janice. Hai, namaku Bram and this is my Youth Confession. Ya kalau menurutku sih cinta tuh simple, ya suka pokoknya. Oke. Definisi cinta itu
susah definisiin. Cuman kalau perasaannya itu kayak pagi mikir dia, siang mikir dia, malam mau tidur mikir dia. Menurutku cinta itu suatu emosi yang susah dimengerti, tapi bisa diberi sama bisa diterima. Definisi cinta bagiku itu pertama ya kayak menyayangi satu sama lain. Habis itu kayak mengerti satu sama lain meskipun sifatnya berdua itu bertolak belakang, tapi mereka itu bisa menerima satu sama lain gitu tanpa adanya pertengkaran yang sama berulang-ulang terus seperti anak kecil gitu. Pernah. Kelas berapa yo? SD, kelas 3. Ceritakan. Ya bener aku yo bocil juga sih. Maksudnya kan ya waktu SD itu duduknya itu kan selalu berduaan toh. Kadang itu cowok-cowok, cewek-cewek, terus kadang dia cewek cowok. Tepak aku dapetnya sama cewek. Terus akhirnya ya ngomong-ngomong terus guyon-guyon terus tau, bercanda-bercanda. Terus akhirnya yo malah suka aja wis gitu. Pernah jatuh cinta. Waktu itu ceritanya lagi di restoran, terus pas masuk udah duduk sama teman-teman, terus tahu-tahu lihat ke meja agak jauh sana kok ada yang menarik. Terus ya mungkin itu pertama kali aku merasakan rasa-rasa cinta, kayak ada sesuatu yang bergerak dalam hati. Mungkin pertama kali jatuh cinta ke lawan jenis ya, kalau ke sesama jenis bukan saya. Ke lawan jenis itu di saat kelas 7. Di saat kelas sebelah ada cewek yang cantik, yang mempesona gitu. Tuh, kayak banyak bikin cowok-cowok gerombolan ngeliati dia. Nah itu jatuh aku kayak. Aduh, aku jatuh nih. Kamu sih jalannya main dorong-dorong. Di Jongkorno itu. Pasti pernah lah ya jatuh cinta. Kalau pertama kali mungkin waktu SMP. Pengalamannya waktu itu suka sama kakak kelas yang sama-sama di basket gitu. Biasalah koko-koko gitu. Itu pertama kali, udah gitu aja. Lupa, wis kelas 3 SD. Yo karena seru sih harusnya. Soalnya DE yo sampai waktu liburanku sepedaan ke rumahku padahal aku saya turu. Oke. Yang buat aku tertarik yang pertama parasnya, kayak manis, anaknya tuh manis, terus terlihat dewasa kalau kelas 7 gitu. Personality-nya kali ya. Mungkin waktu itu ngelihat yang lainnya kan biasanya kalau misalnya yang lain tuh nakal-nakal gitu, sukanya caper gitu kan. Tapi kalau dia itu lebih kalem gitu waktu itu. Gitu sih. Kalau ekspektasiku di bulan cinta ya ada apa-apa. Cuma aku berharap aja apa ya, Valentine tuh bagiku bukan cuma dua pasangan yang saling jatuh cinta, tembak-tembak sana sini. Tapi kan bisa kita mengekspresikan ke orang tua kita, apalagi ke Tuhan juga. Kita juga bisa mengekspresikan cinta ke orang-orang lingkungan terdekat kita. Gitu. Stres, soalnya bulan Februari sudah banyak ulangan di sekolah. Ekspektasi nih stres. Kasian. Ya di bulan ini sebenarnya bukan bulan yang penuh cinta. Sebenarnya tiap bulan itu penuh cinta, nggak cuma spesial bulan ini aja yang penuh cinta. Jadi aku berharapnya apa ya? Mungkin dikirimin banyak duit karena Chinese New Year. Ekspektasiku di bulan penuh cinta ini sebenarnya nggak ada sih kalau specifically buat Valentine, tapi semoga di hari Valentine aku nggak ada rapat deh. Biar happy aja. Three, two, one, close the door.
Hai Impactors, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Dengan metode apapun kami terhubung saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir ada dalam kehidupan kami, dan kasih setiamu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih setiamu di dalam hidup kami. Dan firman yang kami dengar nanti, firman-Mu boleh mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik setiap kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami dan tolong kami ya Tuhan, sehingga kami bukan cuma menjadi penyampai dan pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan Engkau menemukan buah di dalam kehidupan kami 30, 60, sampai 100 kali lipat. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur, kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa apapun situasi yang kita hadapi saat ini, Tuhan setia dan Tuhan baik dalam kehidupan kita. Salam dari teman-teman Impactors dari Medan kepada teman-teman Impactors yang ada di Surabaya. Hari ini saya senang sekali bisa berbicara kepada Anda, dan saya teringat tentang tema kita di bulan ini adalah tentang healthy relationship. Dan di minggu ini khususnya kita belajar tentang memorization and mind, tentang apa yang kita ingat itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu waspada dengan apa yang kita ingat di dalam kehidupan ini. Dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saya percaya bahwa anak muda seperti Anda dan saya, kita akan sangat sulit menjaga kehidupan kita tetap bersih di tengah-tengah masa seperti ini kalau kita tidak mengingat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan sebuah kisah Vincent William van Gogh. Ketika Anda mendengar cerita ini, nama ini pasti Anda langsung teringat tentang lukisan. Ya, dia seorang pelukis yang sangat terkenal dari Belanda yang menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah seni di dunia barat. Lebih dari satu dasawarsa, ia menghasilkan kurang lebih 2.100 karya seni, termasuk 860 lukisan minyak yang kebanyakan dibuat selama 2 tahun terakhir kehidupannya. Namun tahukah teman-teman, di dalam akhir hidupnya, Van Gogh ini kemudian mengambil keputusan yang sangat tragis dalam hidupnya. Van Gogh sebenarnya bertumbuh dalam lingkungan mayoritas beragama Kristen. Bapaknya seorang pendeta, ibunya seorang yang sangat religius, dan bahkan dia sendiri dalam masa mudanya terlibat dalam bidang keagamaan. Bahkan memberi dirinya untuk menjadi seorang misionaris di pertambangan batu bara di Borinage di Belgia. Namun ketika masalah demi masalah datang menerpa kehidupannya, itu membuat dia kemudian terombang-ambing. Dan apa yang dulu dia pernah pelajari mungkin dari bapak dan mamanya, dan bahkan dia sendiri, itu tidak lagi dia ingat ketika dia menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Sehingga membuat dia depresi, dia tidak menjaga dirinya dengan baik lagi. Dia akhirnya terlibat dalam makan tidak benar dan juga banyak minum alkohol. Bahkan di tanggal 8 Mei 1889, ia bahkan secara sukarela masuk ke rumah sakit jiwa di Saint-Rémy. Hidupnya penuh dengan depresi. Bahkan ketika 1 tahun setelah keluar dari rumah sakit jiwa, depresinya pun tidak membaik, maka malah makin berlanjut. Dan akhirnya pada tanggal 27 Juli 1890, Van Gogh menembak dadanya sendiri dengan sepucuk pistol revolver. Dan akhirnya itu yang kemudian membuat dia meninggal. Seorang yang sangat bertalenta, seorang yang sangat luar biasa. Namun dalam hidupnya, di akhir hidupnya, dia mengambil keputusan yang sangat tragis, yang membuat Anda dan saya pasti sangat terheran dan juga bertanya-tanya kenapa orang setalenta dia bisa kemudian berakhir dengan seperti itu. Kita tahu bahwa kisah ini mungkin endingnya tidak baik, tapi kita perlu belajar dari kisah Van Gogh ini. Saya teringat quote yang mengatakan bahwa orang bodoh adalah orang yang tidak bisa belajar dari kesalahannya. Orang pintar adalah orang yang bisa belajar dari kesalahannya. Namun orang bijaksana adalah orang yang bisa belajar dari kesalahan orang lain. Dan hari kita mau belajar dari kesalahan dari orang dari Van Gogh dan juga tokoh yang lain nanti kita pelajari hari ini, sehingga menjadi bekal bagi Anda dan saya, sehingga kita bisa hidup memuliakan Tuhan dengan masa muda kita. Kita perlu ingat teman-teman bahwa every test in our life make us bitter or better. Every problem comes to break us or make us. Problem itu bisa membentuk kita atau malah menghancurkan kita. Ingat bahwa pilihan di tangan kita. The choice is ours, whether we become victim or victors. Kita mau jadi seorang pemenang atau seorang korban.
Anda dan saya bisa bebas memilih keputusan apa saja dalam hidup ini. Namun teman-teman perlu ingat, kita tidak bisa bebas memilih akibatnya. Oleh karena itu, pastikan kita mengingat firman Tuhan, sehingga kita membuat keputusan apapun itu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang menuntun kita di dalam mengambil keputusan. Memang tidak mudah teman-teman, ketika dalam masalah kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa mendisiplinkan diri kita, menjaga hati dan pikiran kita, serta menaruh tetap harapan kita kepada Kristus. Karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu kita perlu menyimpan janji Tuhan dalam hati kita supaya kita tidak berdosa kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 11. Kita perlu menyimpan, memorize setiap firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan akan mempengaruhi kehidupan kita. Hati-hati dengan apa yang kita masukkan dalam pola pikir kita, dalam pikiran kita. Karena apa? Karena pola pikir kita akan menimbulkan ucapan, ucapan akan menimbulkan keputusan, keputusan akan menimbulkan tindakan, tindakan akan menimbulkan kebiasaan, kebiasaan akan menimbulkan karakter, dan karakter akan menentukan masa depanmu. Jadi kalau Anda dan saya pengen memiliki masa depan yang berbeda, kita perlu mengubah karakter kita, kita perlu mengubah kebiasaan kita, tindakan kita, keputusan kita, ucapan kita, dan pola pikir kita. Oleh karena itu kita perlu belajar bersama-sama mendisiplinkan apa yang kita pikirkan dalam hidup ini. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ingat, itu akan menentukan kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, di ayat 2-nya dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pola pikirmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. William Van Gogh mungkin tidak mengingat firman Tuhan, apa yang pernah dia pelajari selagi dia masih muda. Sehingga ketika dia dalam menghadapi masalah, dia memilih untuk mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan dia. Oleh karena kita pelajari dari tokoh yang akan kita pelajari hari ini dari Alkitab, yaitu Daud, yang terdapat dalam 2 Samuel 11. Kisah ini adalah kisah yang juga kita sempat mention di minggu lalu, bagaimana kejatuhan Daud dengan Batsheba di dalam dosa perzinahan. Ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari dari kisah Daud yang akan juga menjadi bekal bagi kita, yang kita bisa lihat dari nanti kisah Van Gogh dan juga kisah Daud. Yang pertama adalah, poin pentingnya adalah di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 dikatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Di saat semua orang sibuk berperang, Daud sendiri di Yerusalem, membuat dia di dalam posisi yang sangat berbahaya. Poin nomor 1 yang perlu kita ingat dari kisah Daud adalah jangan sendirian. Anda dan saya nggak didesain untuk sendirian. Kita butuh orang lain dalam hidup ini. Kita dapat berjalan cepat kalau kita sendirian, namun kita dapat berjalan jauh kalau kita bersama-sama. Oleh karena itu kita nggak boleh sendirian. Kita ini nggak boleh jadi Superman. Kita harus jadi super team. Kita butuh orang lain dalam hidup ini. Itulah sebabnya dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. It's not good a man to be alone. Bukan single ya. Jadi bagi Anda yang masih single, tidak ada salahnya. Tapi alone itu yang tidak boleh. Alone, kesepian, sendirian. Itu yang tidak boleh. Sendirian itu membuat kita menjadi dalam posisi, menempatkan diri kita dalam posisi yang sangat berbahaya. Ibarat kawanan domba, satu terpisah dari kawanan yang lain, maka itu akan menjadi target yang sangat empuk bagi serigala. Oleh karena itu Anda dan saya nggak boleh hidup sendirian. Kita nggak bisa memenuhi tujuan Allah sendirian dalam hidup ini. Anda dan saya sejak lahir sampai mati kita butuh orang lain. Waktu lahir kita butuh orang lain untuk melahirkan kita. Kita butuh orang lain untuk memberikan kita nama. Bahkan waktu kita mati nanti kita butuh orang lain menguburkan kita. Kita butuh orang lain untuk memenuhi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang bisa kita pelajarinya? Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan sendirian. Itu bicara tentang bahwa kita harus terhubung dengan orang lain. Kita harus hidup di dalam sebuah komunitas. Kalau Anda di dalam gereja GKPB, Masa Depan Cerah Surabaya, maka bergabunglah dengan kontak yang ada. Bergabunglah dengan komunitas keluarga rohani yang ada. Ikut sertalah di dalam pelayanan.
Ketika Anda dalam kontak, ketika Anda dalam pelayanan, maka Anda dalam sebuah komunitas yang sehat. Ketika kita sakit, ketika kita jatuh, ada orang yang mengingatkan kita. Ada orang yang mengangkat kita. Ada orang yang akan menguatkan kita kembali. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama dengan orang lain supaya kita bisa bertumbuh. Poin nomor 1 yang pertama yang perlu kita pelajari adalah jangan sendirian. Kalau kita belajar dari kehidupan Van Gogh, mungkin dia nggak punya orang lain untuk bisa mengingatkan dia. Dia nggak punya orang lain untuk mendengar ceritanya. Dia nggak punya orang lain untuk memberikan dia nasihat. Sehingga akhirnya dia punya sedikit pilihan dalam hidupnya. Dan akhirnya pilihan itu berujung kepada bunuh diri. Anda dan saya butuh orang lain. Kita butuh orang lain di samping kita. Mungkin mereka belum sempurna, tapi kita butuh mereka. Sehingga kita bisa berjalan menuju kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Poin pertama adalah jangan sendirian. Poin nomor 2 dapat kita temukan di dalam ayat yang kedua, di dalam 2 Samuel 11 ayat kedua, dikatakan bahwa sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat berbaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Tetapkan standar, ini penting sekali karena ketika Daud bangun, dia melihat dari soto rumah, dia melihat Batsyeba sedang mandi. Lalu kemudian mungkin dia pandangannya nggak cuma 3 detik, tapi 30 menit di situ. Lalu membuat dia itu kemudian punya reaksi yang berbeda. Kita perlu punya standar dalam kehidupan ini. Kita perlu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Khususnya bagi kita, mata kita perlu jaga juga. Hati-hati dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Oleh karena itu kita perlu memuliakan Dia dengan tubuh kita dan juga dengan pikiran kita. Hati-hati dengan semua input yang ada dalam tubuh kita. Mata, telinga itu input kita. Hati-hati dengan itu. Karena itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Daud ketika mengizinkan matanya melihat ke arah Batsyeba terus, dan itu menimbulkan pikiran-pikiran yang lain. Tindakan-tindakan yang lain yang akhirnya menuntun dia ke dalam kejatuhan, dalam dosa. Oleh karena itu kita perlu menetapkan syarat bagi mata kita. Di dalam ayat 31 ayat 1 dikatakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, aku telah berjanji untuk mengekang mataku agar tidak memandang anak gadis dengan penuh hawa nafsu. Kita perlu menjaga mata kita. Kita perlu menjaga telinga kita. Karena apa? Itu input kita. Kita perlu waspada apa yang kita kasih makan terhadap tubuh kita. Itu akan menjadi outputnya nanti. Satu kali kita akan menuai dari apa yang kita masukkan itu. Oleh karena itu teman-teman kita perlu ingat. Kita mungkin tidak bisa menghindar dari burung yang terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa menolak itu. Karena dia bisa terbang jauh di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung tersebut membangun sarang di atas kepala kita. Di tengah-tengah masa sekarang anak-anak muda ini, kita nggak bisa terhindar betul-betul 100% dari konten-konten yang negatif. Dari YouTube, dari TikTok, semuanya ada banyak konten negatif tiba-tiba bisa pop up. Tapi kita perlu menjaga pikiran kita, mata kita, hati-hati. Kita punya standar. Jangan sampai kita nonton itu, kita skip langsung. Kita langsung alihkan ke tempat yang lain. Karena kalau kita tidak mendisiplinkan mata dan hati kita, dan tidak memutuskan memori apa yang harus kita simpan, apa yang harus kita buang, ingatlah bahwa apa yang kau ingat itu akan memproyeksikan masa depanmu nanti. Hati-hati dengan apa yang kita ingat di dalam kehidupan ini. Pertanyaan mendasarnya yang harus kita tanyakan dalam hidup ini adalah, kalau aku lihat ini, kalau aku baca ini, kalau aku lakukan ini, apakah ini akan menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah membuat aku semakin bertumbuh dewasa atau malah membuat aku semakin menjauh darinya? Kita harus punya standar, teman-teman. Meskipun Anda akan dibilang aneh, namun karena Anda hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetap lebih aman bahwa kita memiliki standar di dalam hidup ini. Kita harus punya standar. Jangan sampai kita kehilangan standar kita dan menurunkan standar kita. Kita menjadi serupa dan segambar dengan dunia ini. Van Gogh, kita lihat bahwa ketika dia menghadapi masalah yang bertubi-tubi, dia menurunkan standarnya. Dia minum minuman keras. Dia nggak menjaga dirinya lagi. Dia nggak menjaga pikirannya lagi. Dia depresi. Lalu kemudian itu menuntun dia kepada tindakan yang sangat ironis, yaitu kemudian dia bunuh diri. Nah, meskipun kita butuh orang lain dan kita harus punya standar, kita perlu waspada juga dengan standar orang-orang yang kita letakkan di sekeliling kita. Karena apa? Karena kita akan menjadi seperti siapa yang kita gauli.
Ada sebuah quote yang mengatakan, show me your friend and I will show you your future. Hati-hati, karena temanmu bisa memproyeksikan apa masa depanmu. Karena kita ini adalah makhluk peniru, kita akan suka meniru orang lain. Kita akan menjadi seperti siapa yang kita gauli. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tidak peduli kita berasal dari keluarga sebaik apapun, tapi kalau kita mengizinkan orang lain menarik nilai kita, menurunkan nilai kita, maka cepat lambat kita akan menjadi sama dengan mereka. Amsal 13 ayat 20 mengatakan bahwa siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita akan menjadi seperti siapa yang kita gauli. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 dikatakan, janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Terjemahan bahasa Indonesia masa kininya dikatakan, jangan bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Hati-hati, karena orang yang punya nilai yang berseberangan dengan kita, tapi kita izinkan masuk di dalam kehidupan kita, cepat atau lambat, maka nilai itu meskipun lebih rendah daripada nilai yang seharusnya kita miliki, kita akan menjadikan itu jadi new normal, new value dalam kehidupan kita. Akan menjadi nilai yang baru dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi biasa dengan itu. Lalu kita akan menjadi serupa dengan itu. Jadi hati-hati siapa yang kita letakkan di sekeliling kita. Kita nggak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain, dan kemudian kita perlu menetapkan standar dalam hidup ini, termasuk standar dalam mencari teman kita. Ya. Dan poin yang terakhir dari kisah Daud ini, kita dapat melihatnya dari ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, dalam 2 Samuel 11 ayat 3 dan keempat dikatakan, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Daud yang mengizinkan hal buruk itu masuk dalam pikirannya, lalu kemudian mengubah keputusannya, lalu dengan segera dia bertanya kepada orang lain, itu siapa, lalu kemudian menuntun dia kepada dosa perzinahan, bahkan dosa dalam membunuh Uria. Dalam hal ini Daud bertindak sangat gegabah, dia tidak pikir panjang. Pada kita tadi poin nomor 2, kita perlu menetapkan standar, kita perlu nanya, apa akibatnya kalau aku lakukan ini? Tapi Daud gegabah. Dia mengambil keputusan yang salah. Karena apa? Karena dia tidak lagi mengingat firman Tuhan dalam kehidupannya. Yang dia ingat adalah apa yang dia lihat tadi di atas sotor rumah. Itu yang terus merasuk, yang terus teringat-ingat, teriang-iang dalam pikirannya. Oleh karena itu kita perlu waspada. Apa yang kita ingat itu akan menentukan kita, akan mendefine hidup kita. Kita perlu ingat, waspada dengan apa yang kita ingat. Jangan, dalam hal ini kita juga perlu belajar sebagai anak muda, jangan mudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Daud jatuh cinta pada pandangan pertama, langsung pengen mengingini. Hati-hati, lebih baik kita menjadi anak muda yang menunggu waktunya Tuhan sambil mempersiapkan diri terus. Tapi juga berteman, bersosialisasi. Jangan kita nggak pernah bersosialisasi tapi berharap pengen punya pasangan. Kita tetap harus bersosialisasi, tapi kita tidak boleh jadi murahan. Kita harus murah hati, tapi tidak boleh murahan. Nah, relasi di dalam kehidupan kita, khususnya dalam misalnya mencari pasangan hidup, itu ibarat seperti pisau. Pisau kalau kita letakkan atau kita percayakan kepada anak kecil, anak balita, maka pisau tersebut kemungkinan besar akan berpengaruh negatif. Bahkan bisa resikonya besar, bisa bahkan menghilangkan nyawanya. Karena apa? Karena sang balita belum siap menerima tanggung jawab sebesar pisau itu. Namun kalau pisau yang sama dipercayakan kepada orang yang sudah dewasa, yang baru lulus dari kuliah kulineri, apa yang terjadi? Maka pisau tersebut bisa menghasilkan masakan-masakan yang luar biasa. Jadi pisau yang sama, yang memiliki resiko yang sama, diletakkan di kedua tipe orang yang berbeda, bisa punya output yang berbeda.
Pisau di tangan balita bisa menyusahkan, bisa membahayakan dia, tapi pisau di tangan orang dewasa bisa menghasilkan masakan-masakan yang luar biasa. Demikian juga relasi, kita perlu sabar teman-teman. Ketika waktunya pas, maka itu akan membuat relasi itu menjadi berkat bagi banyak orang, bukan cuma bagi kita sendiri saja. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya kok nanti teman-teman. Jangan kita serobot apa yang belum waktunya. Ibarat nanti mangga, belum masak kita langsung petik, maka yang kita makan adalah mangga masam, mangga yang membuat mata kita jadi kedip karena apa? Kan asamnya bukan main. Tapi ada waktunya nanti ketika mangga sudah ranum itu baru dipetik. Ada waktunya teman-teman. Kita nggak perlu tergesa-gesa. Waktunya Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Ya, jadi kita perlu menjaga diri kita. Kita harus terapkan diri kita supaya kita tidak gegabah dalam hidup ini. Kita perlu mengingat 3 hal penting yang bisa kita pelajari daripada Daud ini. Yang pertama adalah kita jangan sendirian. Daud sendirian, akhirnya dia mudah jatuh dalam dosa. Van Gogh sendirian, gak punya orang lain yang bisa menguatkan dia, menyemangati dia, akhirnya bunuh diri. Kita perlu menetapkan standar. Daud menurunkan standarnya, melihat lalu kemudian mengingini apa yang seharusnya tidak boleh. Dia harusnya tahu, dia harus menjaga, mendisiplinkan hati dan pikirannya, tapi dia mengizinkan itu membawa dia turun, nilainya turun. Kita harus punya standar. Van Gogh ketika diterah masalah, standarnya turun. Dia kemudian suka pada minuman beralkohol. Lalu kemudian jangan gegabah. Daud lalu kemudian menindaklanjuti apa yang dia lihat, lalu kemudian melakukan dosa perzinahan dengan Bathsheba. Van Gogh di akhir hidupnya dengan gegabah mengambil keputusan yang sangat ironis, sangat tragis. Dia mengakhiri hidupnya dengan pistol revolver. Oleh karena itu, di waktu ini saya pengen mengingatkan kepada kita semua untuk perlu mengingat 3 hal penting ini. Yang pertama, kita nggak boleh hidup sendirian. Anda dan saya selalu butuh orang lain. Carilah teman, carilah komunitas, terjun masuklah ke dalamnya, maka engkau akan bisa bertumbuh. Tidak ada komunitas yang sempurna. Kita semua nggak sempurna, tapi kita sama-sama butuh orang lain sehingga kita berjalan dalam kesempurnaan Kristus. Kita semakin diubahkan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Yang kedua, tetapkan standarmu. Hati-hati dengan orang-orang yang kau izinkan masuk di dalam kehidupanmu. Pikir panjang, apa kalau ini saya buat, apa yang akan terjadi? Kita perlu pikir panjang, kita perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu dalam kehidupan kita, dan jangan gegabah. Jangan lakukan dulu baru mikir, kita pikir dulu apa yang harus kita lakukan ini. Oke? Jadi hari ini kita pelajari 3 hal penting, yaitu jangan sendirian, kita tetapkan standar kita, dan jangan gegabah. Dan biar apa yang kita ingat, yaitu firman Tuhan, itu akan menentukan, akan menuntun kehidupan kita, sehingga kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang penting, pilihan-pilihan yang benar, dan itu menjadikan keputusan-keputusan, menjadikan tindakan-tindakan, kebiasaan-kebiasaan, karakter, dan bahkan masa depanmu semakin cerah di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh bersyukur, boleh belajar daripada firman Tuhan, sehingga mengingatkan kami supaya kami tidak sendirian, kami boleh menetapkan standar dan kami tidak gegabah dalam kehidupan ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap orang yang kau taruh di sekeliling kami ya Tuhan, yang kau pakai untuk membentuk kami, mendisiplinkan kami, membuat kami semakin serupa dan segambar dengan Kristus ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan punya standar firman Tuhan dalam kehidupan kami, ajar kami boleh mengingat firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu itu menjaga kehidupan kami, firman menopang setiap langkah dalam kehidupan kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami, mampukan kami, berikan kami kemauan dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, dan hidup kami boleh berubah semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kembali lagi bersama saya Jason Sudarta. Nah, gimana tadi firmannya? Memberkati bukan? Jangan lupa untuk sharing bersama kakak-kakak kontak. Dan follow IG Impactors ya di bawah ini atau di berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga harimu memberkati.